Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Juliano dari kelompok 2 Palpro. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya, nah, yaitu tugas bab 4 pernyataan perulangan. Di sini saya akan menunjukkan nomor terakhir yaitu nomor 2. Buatlah program menggunakan pernyataan perulangan atau for bersarang atau nested for dengan tampilan output seperti di gambar berikut. Seperti ini. Hmm, Cukup simple. Saya sudah membuat programnya dan saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Include iStream itu digunakan untuk memasukkan kode iStream ke dalam suatu program. Kode iOStream ini digunakan jika kita menggunakan fungsi cout, cin, dan inline seperti ini. Oke. Using namespace standar atau std itu digunakan untuk mempermudah kita dalam pengetikan program. Kita nggak perlu lagi mengetik std.2 lalu buat ininya gitu. Tidak, nggak perlu. Kita hanya dengan hanya dengan mengetik using namespace std, maka kita nggak perlu lagi mengetik std.2 gitu. Inline ini merupakan fungsi dari program tersebut. Lalu ini merupakan begin atau mulai atau untuk membuka suatu program. Nah, di sini ini adalah deklarasi variabelnya, yaitu tipenya integer atau int. Nah, di sini ada 3 variabel, yaitu i, j, dan s. Di sini langsung nggak usah lagi pakai input. Di sini saya langsung pakai for. For itu merupakan eh, perulangan seperti ini merupakan bagian eh, inisialisasinya. Terus ini kondisinya, lalu ini perubahannya. Jadi, nanti saya jelasin. Terus ini for, ini inisialisasinya, ini kondisinya, dan ini perubahannya. Lalu ini cout itu fungsi untuk mencetak. Di sini untuk mencetak output. Kalau misalnya kita memakai tanda petik seperti video sebelum-sebelumnya itu menggunakan tanda petik, itu akan mencetak eh, kata-kata dalam tanda petik tersebut. Nah, kalau misalnya hanya variabel aja seperti ini, J ini misalnya, nah itu akan mencetak nilai dari J tersebut. Misal J kita isi eh, 100. Hmm, Dia bakal akan mencetak 100 di dalam output nanti. Lalu ini merupakan pembuka ininya, for-nya. Ini juga pembuka for-nya, ini penutup for-nya. Nah, ini si out and line ini untuk enter. Kenapa harus pakai si out? Biar dia muncul. Nah, terus ini untuk penutup for-nya tadi, ini penutup for, dan juga penutup for. Lalu for lagi, oh iya, kalau for ini merupakan for besarang. For besarang itu di dalam for, itu ada for lagi seperti ini bentuknya. Strukturnya itu seperti ini gitu. Dan juga for besarang, ini inisialisasinya, ini kondisi, dan ini perubahan. Ini juga for lagi dibuka, mau masukin for lagi, for besarnya, terus ini inisialisasi, kondisi, perubahan, buka, terus COJ ya seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu tutup for-nya, cout inline, tutup. Lalu, nah ini yang dua beda ya dari dua for sebelumnya. For yang ini itu ada 3 dalam for. Itu kita menggunakan for bersarang dulu pertama. For, lalu buka, for lagi, buka, terus kita masukkan statement, terus tutup, lalu di bawahnya for. Ini for ini bukan bersarang, ini ya. For bersarang ini di dalamnya itu for biasa, for gitu.
Nah, ini inisialisasinya, ini kondisi, ini perubahan, buka, masukin for ini, ah, ini inisialisasi, ini kondisi, ini perubahan, buka, kita see out, ini tanda kosong ini merupakan spasi ya. Kita akan mencetak spasi dalam outputnya, terus ditutup, terus for ini inisialisasi, kondisi, perubahan, dibuka si out J untuk ya nilai J-nya. Terus tutup, cell yang lain tutup. Terus for ini juga sama seperti yang tadi. For dibuka, isinya dalam for lagi, si out. Nah, spasi, tutup, for, buka for-nya, tutup, lalu si out J yang merupakan nilai J. Siap dan lain, tutup, tutup, for-nya. Lalu ini merupakan penutupan programnya atau end program. Nah, di sini saya akan menjelaskan uh, algoritmanya atau alur dari program tersebut dari program ini. Jadi gini, ya di sini for inisiasinya itu i sama dengan satu. Nah, ingat ya, i sama dengan satu. I sama dengan satu memenuhi nggak dari tiga? Memenuhi kan? Nah, maka dia akan jalan ke for ini, for ke bawah ini, lalu menjalankan for ini. J sama dengan satu. J sama dengan satu. Ya, tadi I satu, J satu. Nah, J memenuhi dari I. I tadi satu kan? J memenuhi sama I kan? Sama kan? Kan lebih kecil sama dengan I. Satu sama dengan I. Memenuhi. Maka kita akan out. Maka kita akan mencetak nilai dari J yaitu satu. Misalnya gini. J. Nah, ini J-nya. Nih satu ini. Itu merupakan J-nya. Karena nah, J satu. Nah, terus kita ulang lagi. Dia bakal ngulang lagi ke dalam for ini, for yang J. J karena ada J plus plus yang yaitu merupakan J ditambah satu gitu nilainya. Nilai ditambah satu. Jadi J tadi satu ditambah satu jadi dua. J sama dengan dua. Apakah dia kecil sama dengan satu? Tidak kan? Berarti for ini berhenti, maka lanjut ke for di atasnya lagi. For yang sebelumnya tadi. Hmm. For sebelumnya tadi kan I sama dengan satu. Nah, maka kalau ada perubahan I plus plus ini namanya increment ya. I plus plus ini increment namanya. Nah, karena ada I plus plus itu tadi, maka itu artinya nilai I ditambah satu. Nilai I tadi kan satu. Nah, jadi dua. Apakah dua kecil sama dengan tiga? Iya kan benar. Maka lanjut lagi ke dalam for ini. Kita menjalankan for J lagi. J lagi beda tadi ya. Yang tadi itu kita menjalankan for I sama dengan satu. Sekarang kita menjalankan I sama dengan dua. Maka for J ini tadi kita ulang lagi. Jadi J sama dengan satu. Apa bukan dua ya? J sama dengan satu. Apakah memenuhi uh, dari apakah memenuhi J kecil sama dengan I atau satu? I tadi dua ya. Apakah memenuhi kecil sama dengan dua gitu memenuhi. Nah, maka kita akan siap J. Siap J. J tadi satu kan? Hmm. Nah, ini kita siap dulu. Nih J-nya satu. Terus dia naik lagi, ngulang lagi for J itu tadi, ngulang J ditambah satu karena ada perubahan ini tadi. J sama dengan dua. Apakah dia kecil sama dengan dua? Ya, maka kita akan out J lagi. Makanya di sini ada makanya di sini ada satu dan dua gitu. Tadi kenapa satu? Karena dia tidak memenuhi jika satu kecil sama dengan dua. Karena ini J-nya, eh, karena tadi I-nya sudah dua, jadi kan memenuhi kan dua kecil sama dengan dua. Kita akan menulis dua, gitu terus. Pokoknya gitu terus. Ngulang, 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 ngulang. Sampai misalnya gini, yang ke ini. Nih, pas satu, dua, tiga ini. Nah,
I sama dengan 3 kan? Ya kan, seperti yang kujelaskan nanti I-nya itu bakal 3 karena dia ada perubahannya. Nah, I sama dengan 3 dengan perubahan I plus plus, dia maka I-nya ini bakal jadi 4. Hmm. Apakah 4 kecil sama dengan 3? Enggak kan? Nah, maka for ini berarti sudah selesai, sudah berhenti, tidak akan dilanjutkan lagi. Maka dia akan lanjut ke ini, for di bawah ini. Nah, dia bakal lanjut ke for di bawah ini. Nah, di sini kita akan mencetak dari tadi kan sebelumnya kita akan mencetak satu, satu dua, satu dua tiga gitu. Nah, kalau yang di for bawah ini kita akan mencetak dari satu dua tiga dulu, satu dua tiga, satu dua dan satu. Maka di sini aku cuman mengubah tiga, tiga aku ubah ke jadi i dan nilai i berubah jadi kondisinya. Nah, terus dengan aku mengubah tanda ininya apa? Tanda jadi dari kecil jadi besar gitu, besar sama dengan. Nah, terus perubahannya itu aku buat i min min. Nah, pokoknya seperti itu juga aja apanya prosesnya. Misal i tiga, apakah 3 besar sama dengan satu? Ya. Nah, nanti nanti itu bakal ngurang tuh i-nya dari 3 2 1 jadi nol. Nah, nol nanti bakal tidak akan memenuhi kondisinya. Nah, dia akan lanjut ke for sesudahnya. Nah, kenapa for yang di bawah ini ada 3? Jadi si for ini ada fungsinya masing-masing gitu. Kan di sini kita diminta outputnya itu untuk seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau aku buatnya itu di bawahnya, bukan di sampingnya gitu. Di bawah gini, seperti ini. Nah, aku buatnya tuh kan kalau output kan pasti rata kiri ya. Nah, kita apa ya? Kita memikirkan bagaimana caranya agar output tersebut rata kanan, mulai dari kanan gitu. Seperti ayat Al-Quran, kita mulai dari iya ya, kanan ke kiri kan Al-Quran. Nah, bentar, mana tadi? Ini. Nah, kita mulai for tadi. I1, oh ya aku belum jelasin ya. Ini for awal ini, itu tuh fungsinya itu untuk baris. Baris ya? Iya baris, baris. Nih baris ini. Nih, baris satu. Nih namanya baris satu, ini baris dua, baris tiga, baris empat, baris lima, baris enam. Kan sampai tiga ya. Baris satu, baris dua, baris tiga. Nah, kalau fungsi S itu sebagai spasinya. Spasinya gini. Nih dari sini. Kan harusnya tuh cetakan. Aduh. Kan cetakannya harus di bawah satu nih. Nih, di sini. Dia bakal spasi dua kali gitu. Set, set. Dia bakal di sini nanti satunya. Nah, kalau sebelumnya itu kan eh, cuma nggak ada S-nya kan. Berarti kita nggak ada spasi. Berarti tinggal langsung aja. eh, untuk for I itu untuk barisnya. For J itu untuk eh, apa cetak angkanya, mengulang angkanya itu dari satu dua tiga gitu. Kalau misalnya minta kalau sampai 4 ya bakal satu dua tiga empat gitu. Kalau sampai 5 satu dua tiga empat lima. Hmm. Oke, gini, I satu satu memenuhi kan kecil dari 3 kan memenuhi. Nah, lanjut kita ke S. S sama dengan 3. 3 besar dari satu ya. Ya, maka akan mencetak spasi. Spasi pertama dulu, spasi satu dulu spasinya. Nah, lanjut, ulang lagi ke atas, ke S-nya, ulang lagi ke S-nya. Karena ada perubahan S min min, maka di S3 tadi kurang menjadi 2. 2 besar dari satu, besar dari satu, besar. Nah, memenuhi. Nah, langsung di out ini lagi spasi. Nah, karena itu,
Karena itu spasinya ini dua, karena dia mensiat spasi itu dua kali. Kalau tiga, kalau satu, kan di sini bukan besar sama dengan kan? Ini kan cuma besar sama dengan satu. Besar satu, besar dari satu. Nah, ketika S1, apakah dia besar dari satu? Enggak kan, sama itu malah. Maka dia tidak akan menjalankan ini. Nah, di program itu tidak lanjut ke I, dia lanjut ke ini dulu, ke J dulu. Baru dia lanjut ke I kalau tidak memenuhi J. Nah, oke dia mulai dari for ini ya, for awal, for ini, for ini. Nah, dari sini baru langsung ke I. Nah, kalau tidak memenuhi yang ini, maka dia langsung N. Oke, gitu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan ininya, deskripsi programnya. Program C++ ini digunakan untuk menampilkan pola angka berbentuk segitiga dengan menggunakan perulangan besaran atau nested for. Nested for ya. For sama loop itu sama. Perulangan. Pertama, program mendeklarasikan variabel I, J, dan S yang akan digunakan sebagai kontrol perulangan. Pada bagian awal, program menjalankan perulangan for dengan nilai I dari 1 sampai 3 untuk membentuk segitiga angka naik. Di dalamnya terdapat perulangan kedua dengan nilai J dari 1 sampai I yang berfungsi untuk mencetak angka secara berurutan pada setiap baris. Setelah satu baris selesai dicetak, program menampilkan end line agar berpindah ke baris berikutnya. Selanjutnya, program menjalankan perulangan kedua dengan nilai 1 dari 3 turun sampai 1 untuk membentuk segitiga angka menurun. Prosesnya sama, yaitu mencetak angka dari 1 sampai I pada setiap baris. Seperti yang aku jelaskan tadi, hmm, yang for awal itu, dia untuk for awal itu kan ada I sama J kan. I itu untuk barisnya, ya baris baris kan ada 3 baris. Baris satu, aduh buram, baris satu, dua, tiga, apa ya nampak ini ya, baris satu, dua, tiga. Nah, J-nya itu untuk mencetak angkanya. Angkanya kan tadi ada satu, satu dua, satu dua tiga gitu kan. Nah itu dari J. Nah untuk itu kan for pertama itu mm, eh, segitiga gini. Segitiganya tuh dari atas mengecil ke bawah membesar gitu. Kalau for kedua dia dari besar ke kecil gini. Jadi gini bentuknya. Hmm. Nah, lanjut ya. Setelah itu, program membuat pola segitiga rata kanan dengan menambahkan spasi. Program menjalankan perulangan I dari 1 sampai 3. Lalu perulangan S digunakan untuk mencetak spasi sebelum angka sehingga pola terlihat bergeser ke kanan. Kemudian perulangan J kembali digunakan untuk mencetak angka dari 1 sampai I. Terakhir, program juga mencetak pola segitiga rata kanan terbalik dengan perulangan I dari 3 turun sampai 1, disertai spasi dan angka yang dicetak berurutan. Dengan demikian, program menghasilkan beberapa bentuk pola segitiga angka, baik naik, turun, dan rata kanan maupun rata kiri. Terbalik. Eh, iya rata kiri. Rata kiri maupun rata kanan. Rata kanan terbalik kok. Ini programnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini program C++-nya. Nah, itu pseudocode. Pertama, seperti biasa, kita akan mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Variabel tadi ada 3 kan, I, J, dan S. Nah, di sini aku menggunakan pola pola eh pola ini, bukan pola, tipe data integer. Lalu begin untuk membuka programnya. Nah, lanjut. Tadi begin, itu untuk membuka programnya. Nah, sesudah membuka tadi kan langsung ke for ya, nggak ada si apa untuk memasukkan cin itu, untuk memasukkan itu nggak ada aku ya buat langsung for. Nah,
For tadi I1 ketiga, tiga. Kalau penulisan di Pascal, di Sudocode itu seperti ini ya. I1 to 3 gitu, to 3. Lalu buka, lalu buka for-nya dengan begin. Kalau di Pascal, kalau di C++ itu menggunakan kurung kurawal. Nah, begin for J inisialisasinya itu J sama dengan 1 ke I gitu. Begin juga lagi, buka lagi untuk for yang J ini. Begin, lalu write J ini itu cout, cout untuk memunculkan nilai J itu ke dalam ke ya ke dalam outputnya. Lalu proses. Oh, ini bukan proses. Iya, ini proses maksudnya. Tapi ini perubahan maksudnya. Perubahan. J yang seperti aku bilang tadi, J++ itu artinya nilai J ditambah satu gitu. Wait. Oke, lanjut ya. Sorry, ada gangguan tadi. Tadi kita sampai J++ ya. Nah, J++ itu merupakan nilai J ditambah satu. Nah, gitu ya. Terus N, ini merupakan N dari 4J. Terus ini, tadi kan jika sudah tidak memenuhi lagi, dia bakal ke ini, ke perubahannya I. I, I plus plus itu merupakan I tambah satu. Nah, jika tidak memenuhi lagi, dia bakal N. Ini merupakan N untuk dari dari I. Nah, terus ini for I sama dengan 3 down to satu, lalu begin, ini merupakan pembuka ya, pembuka dari for I. Ya, seperti tadi juga sama sepertinya. Ini for J satu ke I, lalu begin for J-nya, lalu input output nilai J, lalu J plus plus, and ini kalau I min min itu merupakan I dikurang satu ya. I min min itu decrement, kalau plus plus itu increment. Lalu add. Lalu lanjut ya for begin, for s, ini yang tadi ya, yang spasi itu yang aku bilang menjelaskan tadi. Terus s, tes min min, and for j, satu i, begin, boleh j plus plus, and i plus plus, and for begin, for down to, begin, for right, spasi, s min min, and for j to i, begin, right, j ini ya nilainya J++, N, I min min, terus N. Ini masih N ini ya. N dari apanya? For-nya. Nah, lupa. Nah, ini merupakan N dari program. N. Oke, lanjut kita flowchart. Nah, harusnya flowchart ini bakal lebih membuka pandangan kalian, akan membuka pikiran kalian, akan membuka apa ya, algoritma kalian bakal jalan gitu ya. Nah, gini, jadi start, lalu kita bakal masuk ke for pertama, for yang dua tadi nih, dua ini, yang membentuk segitiga, segitiga gini, segitiga dari kecil, dari kecil ke besar, gini, kayak siku-siku gitu ya. Nah, dia kalau misalnya true, ini harusnya false ya di sini. Jika misalnya true, atau memenuhi, dia bakal for I ini bakal menuju ke for J. Nah, di apa lagi? Diperiksa lagi. Jika dia memenuhi, dia bakal mengoutput nilai J. Lalu nilai J ini bakal kembali lagi, prosesnya itu bakal kembali lagi ke for J itu dengan melewati J++ perubahannya dulu. Bukan langsung ke dalam for-nya itu gitu, J++.
Nah, kalau mau memenuhi lagi, dia bakal output nilai J lagi, dan dia langsung ke ini lagi, J++ lagi. Pokoknya dia bakal ngulang gitu. Ulang, 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 sampai dia tidak memenuhi lagi. Kalau tidak memenuhi lagi, dia bakal keluar dari for J. Nah, dia bakal masuk ke for I tadi yang awal. Dengan melewati I++ juga. Nah, kalau sudah tidak memenuhi lagi I-nya, dia bakal pindah ke for yang lain. Kita bagi gini aja deh. Kita bagi ini adalah merupakan for satu, for bagian satu. Ini for bagian dua, ini for bagian tiga, ini for bagian empat. Nah, dia bakal masuk ke for bagian dua. Nah, dalam for bagian dua ini ada dua for seperti sebelumnya. Sama, karena dia hanya tidak memakai spasi, hanya untuk membuat segitiga siku-siku yang dari kecil ke besar, terus dari besar ke kecil gitu. Nah, pada bagian pada for bagian kedua itu ada for i lagi, tapi kita mulainya itu dari tiga turun ke satu gitu, dari tiga turun satu. Nah, jika memenuhi dia bakal masuk for j. For j-nya sama seperti yang sebelumnya. Nah, kalau memenuhi dia bakal output nilai j, kalau melewati j plus plus masuk lagi for j. Dia bakal ngulang, 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 ngulang sampai tidak memenuhi. Tidak memenuhi dia bakal lanjut ke for i, bakal ngulang ke for i dengan melewati i min min atau decrement. Ya, decrement. Nah, jika tidak memenuhi lagi dia bakal masuk ke bagian ini, ke for bagian tiga. Nah, for bagian tiga ini ada tiga fornya gitu. For pertama untuk baris, for kedua itu untuk spasi, for ketiga itu untuk angkanya. Nah, kalau memenuhi dia bakal masuk ke for S. For S ini jika memenuhi dia bakal ngeluarin output spasi. Nah, terus dia bakal ngulang terus tuh, ngulang, 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 ngulang. Kalau memenuhi sampai 100 kali dia bakal spasi 100 kali gitu. Nah, terus jika tidak memenuhi lagi dia bakal masuk ke for J, yaitu untuk mencetak angka. Hmm. For J ini kan yang tadi mencetak angka satu, satu dua, satu dua tiga. Kalau dia bakal memenuhi 100 kali, dia bakal mencetak dari angka satu 2 3 4 5 6 7 8 sampai 100. Nah, jika tidak memenuhi lagi, dia bakal balik lagi ke for paling awal, itu for I. Nah, dengan melewati I++. Nah, jika tidak memenuhi lagi for ini, dia bakal masuk ke for bagian 4. Ya, sama seperti sebelumnya, for fornya ada tiga, yaitu for I, for S, dan for C. Kalau memenuhi, dia bakal masuk. Jika tidak memenuhi, dia bakal pindah ke for lain. Jika memenuhi, dia bakal mulai-mulai lagi, muter-muter-muter-muter. Nah, tidak memenuhi, dia bakal balik lagi for awal, yaitu for I, dengan melewati I min min. Nah, di bagian akhir ini, jika tidak memenuhi lagi, dia bakal menuju ke N. Jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.